Pertanyaannya ngeten. Surat Al-An'am ayat 103 apakah ada korelasinya dengan kejadian Isra Mi'raj Nabi ketika itu? Mboten wis pertanyaane, mboten. Sampun. Niki saderenge kula jawab. Niki asbabun nuzul pertanyaan niki napa dhisik? Nggih. Apakah surat Al-An'am ayat 103 napa ayat? Kula mboten hafal kula. Absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Apakah ada hubungannya dengan siap. Pun ada dua Rasul yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kemudian ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi Nabi Musa yang pada saat itu diperkenankan untuk mendengarkan langsung kalam Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada saat mendengarkan itu Nabi Musa langsung ngeblak krono gak kuat. Nah, saya ingin sedikit menerangkan terkait dengan tafsiran ayat ini. La yudrikuhul absar, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan pernah bisa kita lihat secara indera. Niki menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sifat mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan kita yang mana kita ini memang betul-betul semuanya akan serba indera. Sesuatu yang bisa kita lihat secara kasat mata, secara indera kita, kemudian sesuatu yang bisa kita rasakan, sesuatu yang ketika kemudian keluar suara kemudian bisa kita dengarkan dan lain sebagainya. Makanya di dalam tauhid itu diterangkan bahwa wujudullah ini wujud, tapi laka wujudil makhluk, tidak seperti wujud kita. Allah itu berkalam, tapi kalam Allah itu tidak sama seperti halnya kalam kita. Maka tidak ada satupun kekuatan-kekuatan manusia yang ada, baik itu indera-indera manusia dan lain sebagainya, yang mampu kemudian melihat wujud Allah secara langsung, secara panca indera, kecuali memang itu betul-betul fadlun minallah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penglihatan. Akan tetapi hal-hal atau tata caranya ini tidak bisa kita bayangkan. Nah, ini kalau Gus Baha itu menerangkan begini, konsep di dalam tafsir, ketika kita mentafsiri zat Allah itu, ketika kita mentafsiri kalam-kalam Allah itu, maka harus ada dua versi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan sebuah ayat, kul huwallahu ahad, kul ngucapo sira Muhammad, huwa utawi Allah iku, huwa utawi kelakuan iku Allah, Gusti Allah iku ahadun dat kang siji. Maka ketika itu diucapkan oleh Nabi Muhammad, kul huwallahu ahad, maka hakikatnya yang mengucapkan itu tetap Allah Subhanahu. Hakikatnya yang mengucapkan adalah tetap Allah Subhanahu.
ketika kemudian ada yang mengatakan apakah Allah itu bisa dilihat, tapi tidak bisa dilihat seperti halnya kita melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu maksud daripada la yudrikuhul absar wa huwal latiful khabir. La yudrikuhul absar wa huwal latiful khabir. Maka melihat kita, walaupun mungkin kita diberi buta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita ditakdirkan bisa melihat Allah, maka Allah pun juga akan tampak, juga akan terlihat, tapi terlihat tidak sama seperti halnya cara kita melihat antar sesama manusia. Nah, ini harus betul-betul diyakini, harus betul-betul bisa kita bayangkan betul bahwa Allah ini memang beda dengan makhluknya. Latifun khabirun, dat sing lembut. Nah ini rodok dulu, ini masalah tauhid masalah ini. Ini pertanyaannya adalah pertanyaan tauhid. Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, keterangannya begitu. Allah itu bisa dilihat, tapi tidak sama seperti halnya melihatnya kita kepada makhluk. Kalau melihatnya kita kepada makhluk ini kan jelas jenengannya dan lain sebagainya. Karena memang kita ini diciptakan menjadi makhluk yang kasat mata. Menjadi apa? Makhluk yang kasat mata. Sama seperti halnya ketika kemudian panjenengan itu bisa melihat jin dan lain sebagainya. Ketika panjenengan ditakdirkan sakit melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata ini, haliyah kita, tata cara kita di dalam melihat pun juga tak sama. Tapi lagi-lagi kita tidak boleh menyamakan cara kita melihat kepada makhluk dengan cara kita melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika yang ditanyakan adalah apakah Gusti Nabi Muhammad SAW bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala? Iya. Beliau bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi cara melihat beliau kepada Allah mungkin tidak sama dengan cara melihat kepada makhluk-makhluk Allah. Nah, ini yang perlu untuk kemudian kita angen-angen. Makanya cara ulama-ulama asingen itu selalu membatasi di dalam kita ini belajar bertauhid, bahwa tauhid itu kalau belum saatnya kita tinggikan kemudian kita logikakan, maka tidak akan pernah kemudian kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Gusti Allah ini tidak pernah bisa untuk kemudian kita logikakan. Walaupun di dalam tauhid sendiri itu ada namanya dalil-dalil akal, tapi dalil akal ini hanya sebatas untuk apa? Hanya sebatas untuk mendekatkan pola pikir saja. Contohnya begini, Gusti Allah ini wujud. Gusti Allah sebagai sang pencipta ini wujud. Dalil secara akalnya apa? Wujudnya alam. Bahwa alam dunia ini tidak akan mungkin wujud tanpa sang pencipta. Karena setiap hal yang baru pasti akan diwujudkan. Salon niki mboten bakal iso wujud kotak niki lek mboten enten sing gawe. Maka ketika kula panjenengan sedaya niku wujud, maka itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu menerangkan bahwasanya di sekitar kula panjenengan sedaya niku tanda-tanda kebesaran Gusti Allah niku kathah sanget. Niki enten wit-witan, niki wit napa to? Sukun. Wit sukun. Godhonge coklat mau ijo. Ijo. Kok iso dadi ijo? Sukun niku cukule teko lemah napa teko kletong sing ijo? Lemah. Lemah niku coklat napa ijo? Ora. Coklat napa ijo? Ora. Kok iso dadi ijo? Sing ngecat sinten? Lek lawang niki jelas enten sing ngecat. Lek niki sing ngecat kira-kira sinten? Bukan ngecat. Terus kemudian ada lagi tanaman cabai. Lombok niku lek mateng mesti abang. Niku abangnya kira-kira sing ngecat sapa? Tunggale sing ngecat sukun. Sumpit ndek pundi-pundi niku mesti ijo. Padahal lemah niku coklat. Coklat.
Ini yang dimaksud dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa di setiap kita nafas kita, di setiap kehidupan kita ini banyak hal-hal yang memang betul-betul tidak bisa kita logika. Maka sama ketika kita ingin